Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, siapa di sini yang lagi butuh dana melalui pinjaman online apalagi sering ditolak? Silakan teman-teman simak video saya berikut ini. Semoga pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC tanpa ditolak. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu memberikan informasi sekaligus edukasi mengenai pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bahas tentang salah satu pinjaman online yang sudah OJK. Kenapa sih saya selalu membahas tentang pinjaman online yang OJK? Karena seperti teman-teman ketahui ya, ada banyak sekali pinjaman online jika kita cek di Play Store, karena di situ sudah campur dengan pinjaman online legal dan juga ilegal. Jangan sampai nanti teman-teman salah memilih pinjaman karena terdesak jadi nggak tahu ini apakah legal atau ilegal. Sebaiknya jika memang butuh dana dan memang butuh pinjaman online, sebaiknya carilah pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Salah satunya yaitu ada namanya pinjaman online Singa. Nah, kita semua tahu ya bahwa Singa ini merupakan pinjaman online yang merupakan salah satu vintage dengan limit terbesar yaitu hingga 30 juta rupiah. Dan juga selain memiliki limit yang besar, Singa ini juga bisa kita cicil dengan tenor waktu dari 1 tahun atau 365 hari. Jadi sangat saya sarankan jika memang teman-teman lagi butuh dana, apalagi membutuhkan dana dalam jumlah yang besar, Singa ini sangat saya rekomendasikan. Nah, kemudian untuk kelebihan dari pinjaman online di Singa ini yaitu sebagai alternatif dana darurat kita jika memang kita sudah memutuskan untuk mengajukan di aplikasi pinjaman online Singa. Nah, yang pertama tentunya untuk keamanan datanya juga sangat aman. Jadi pihak lembaga pinjaman ini menjamin data kita dari konsumen sehingga tidak akan terbobol ataupun tersebar oleh pihak ketiga. Dan kedua juga pinjamannya pun juga tanpa agunan, tidak perlu jaminan untuk mengajukan di pinjaman online ini. Yang ketiga, pencairannya pun juga sangat mudah, yang sering menjadi kendala ketika pinjaman kita disetujui malah pencairannya yang sangat lama. Jadi untuk di Singa ini untuk pencairannya pun juga sangat mudah, bisa kita cairkan melalui berbagai bank di Indonesia. Kemudian untuk proses pengajuan pinjamannya atau kreditnya pun juga cepat, tidak lebih dari 2 jam di hari kerja. Dan juga yang kelima, adanya layanan pelanggan profesional sehingga akan ramah kepada customernya. Yang keenam, bunga yang diterapkan di pinjaman online Singa ini juga relatif rendah, tidak lebih dari 15% per tahun. Dan juga untuk persyaratannya pun juga nggak ribet, teman-teman cukup menyiapkan KTP saja sehingga teman-teman bisa langsung mengajukan di pinjaman online Singa. Nah, selanjutnya jika kita sudah melihat kelebihan dari aplikasi Singa ini tentunya ada produk pinjaman yang harus juga kita ketahui. Di aplikasi pinjaman online Singa ini mereka menawarkan kepada kita limit pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah. Nah, untuk yang 30 juta rupiah ini biasanya untuk nasabah terpilih, apalagi bagi teman-teman yang memang sudah lama menggunakan aplikasi Singa dan juga memiliki track record yang baik atau memiliki level nasabah terbaik dari Singa, maka teman-teman bisa langsung mengajukan pinjaman online maksimal 30 juta tanpa agunan. Namun bagi kita yang pemula, biasanya Singa menawarkan untuk pinjaman pertamanya yaitu dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah, dimana nanti ketika teman-teman lancar membayar di aplikasi Singa, maka nanti teman-teman akan naik ke level berikutnya. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman dari 5 juta rupiah
rupiah hingga 20 juta rupiah sampai dengan batas maksimal adalah 30 juta rupiah. Nah, kemudian untuk tenor yang diterapkan di sini mereka menerapkan tenornya dari 91 hari sampai dengan 365 hari atau 1 tahun dengan maksimal bunganya yaitu 15%, maksimal 36% per tahun. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui produk pinjaman yang ditawarkan, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi ketika kita mengajukan di pinjaman online Singa. Yang pertama, pastinya sudah warga negara Indonesia yang sudah berumur 21 tahun minimal ya. Kemudian memiliki KTP, memiliki penghasilan, dan juga memiliki pekerjaan tetap. Ini sangat mutlak, syaratnya nggak bisa diganggu-gugat karena kita sendiri sadar jika kita berani meminjam dana baik itu di bank konvensional ataupun di pinjaman online, tentunya kita harus memiliki pekerjaan terlebih dahulu karena nanti kita gunanya untuk kita membayar cicilan ini setiap bulannya. Misalkan jika teman-teman menggunakan dana ini untuk hal yang lebih produktif lagi, maka teman-teman akan gampang untuk membayar cicilannya dari usaha yang sudah kita dirikan. Jadi silakan disimak baik-baik apakah memang kita perlu atau tidak, dan kemudian apakah kita sudah memenuhi persyaratan atau tidak, agar nanti pinjaman kita tidak ditolak alias akan di ACC. Nah, kemudian juga ada yang bertanya ke saya ya, apakah Singa ini memiliki DC lapangan atau tidak. Jadi untuk di ini ya, untuk di Singa ini mereka memiliki DC lapangan. Tentunya setiap aplikasi pinjaman online mereka memiliki debt collector atau DC di lapangan. Namun untuk ketika kita mengalami keterlambatan dalam membayar, biasanya mereka tidak langsung datang ke lokasi kita. Apalagi kita berada di daerah Jabodetabek, biasanya itu mereka akan random, dimana jika ada nasabah yang memang sudah terlalu lama menunggak dan juga sudah banyak sekali minjem di Singa ini, mungkin itu yang akan mereka datangi. Dan juga sebelum mereka datangi, mereka juga akan mengkonfirmasi ke kita bahwa mereka akan mengunjungi lokasi kita atau rumah kita atau tempat kita bekerja. Jadi sebaiknya jika kita sudah memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, baik itu di Singa ataupun di pinjaman online legal lainnya, usahakan untuk membayar tepat waktu agar kita memiliki track record yang baik dan juga data kita sangat baik di Slick OJK atau di BI Checking. Karena banyak sekali jika BI Checking kita jelek, maka nanti pengaruhnya teman-teman tidak akan bisa mengajukan KPR, mengajukan kredit atau mengajukan di bank konvensional. Pinjaman online ini hampir sama saja dengan bank konvensional, beda di syaratnya dan juga di dokumen yang kita serahkan. Jadi semuanya sama-sama baik, tergantung kita mau yang mana. Nah, itulah review dari saya untuk Singa. Semoga membantu teman-teman dalam mencari informasi tentang pinjaman online Singa, dan juga semoga pinjaman teman-teman bisa di ACC tanpa ada hambatan. Dan juga jangan lupa bayarlah pinjaman online ini tepat waktu agar kita tidak dicari oleh debt collector. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.